diperintahkan Bapak Wali Kota untuk bagaimana Nongsa, kawasan Nongsa ya, di situ ada beberapa hotel, Jadi ada model golf, gitu. gitu. Kemudian kita ikut pertandingan yang tadi, sehingga trust ini apa yang kita lakukan ini meningkatkan trust. Nah, kita coba nantinya ada relaksasi lah, kita usulkan ke pemerintah untuk khusus Batam. Di SPAR sendiri Dispar, untuk memulai Pemko Batam. ini membuka pariwisata ini kembali gitu. Oh iya. Untuk menggeliatkan Untuk kembali menggeliatkan. kan nggak cukup hanya protokolnya harus dilaksanain, Iya. tapi Jadi promosinya atau apa? benar. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana membangkitkan kembali brand itu, jelasnya kita harus berpromosi. Jadi alhamdulillah ini jadi boleh promosi jadinya ini ya. Oh, kita silakan, Bang. Kita saja baru memenangkan dari salah satu kementerian ya, mungkin boleh sebut kementeriannya nggak ya? Kita menang favorit. Inovasi. Kita membuat 7 video. Jadi kita membuat 7 video dan dipertandingkan se-Indonesia. Ini mohon maaf juga nih teman-teman dari Banyuwangi kalau yang mendengar ini. Batam lebih menangnya dari Bali juga. Kita buat satu tim kreatif kita. Batam mengalahkan Bali. Mengalahkan Bali sama Banyuwangi itu, Pak. Jadi ini dinilai, jadi kita ada video, jadi videonya itu video tentang hotel, bagaimana penerapan new normal, protokol kesehatannya, kemudian restoran, terus pasar, kita pasar ada 2, pasar pertama pasar modern, kemudian pasarnya pasar tradisional, kemudian transportasi, dan yang terakhir PTSP, destinasi pariwisata, kita pilih golf waktu itu. Jadi andalan kita. ini kita dipertandingkan, alhamdulillah dapat apresiasi favorit semuanya, alhamdulillah, dan ini diserahkan seorang menteri ya, begitu menteri. Boleh disebut ya? Boleh dong. Menteri Dalam Negeri, Alhamdulillah ini Pak diterima Tito. langsung Bapak Wakil Wali Kota Batam. Ya. Bang, Artinya ini salah satu ya, salah satu kita, dan video ini akan dikonsumsi oleh Indonesia kan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga nanti karena Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu kalau saya nggak salah ada 29 VITO namanya. Visit Indonesia Travel Officer. Ini bisa menambah bahwa Batam kita terus berbenah, nah, seperti itu, dan tidak meninggalkan yang namanya itu mitigasi yang saya sebutkan tadi. Terus kita penyisiran, kita melaksanakan rapid dan sebagainya. Alhamdulillah terus ada yang sembuh gitu ya, dan lebih banyak depannya. Insya Allah Batam akan zero, mudah-mudahan kita kendalikan itu. Jadi jangan mau kalah sama COVID. Tadi Sama Bang Mr. Ardi, COVID ini. ya pariwisata Batam ini melawan pandemi itu kuncinya adalah trust salah satu ya. Maksudnya, Harus trust. Iya. Trust. Percaya ya. Batam menang itu Harus, berarti kan menunjukkan bahwa sebenarnya secara protokol kesehatan Iya, Batam semua sudah melakukan itu ya. kita semua Mas Renang ya, semua, bukan saja pemerintah, peran serta pelaku dan peran serta masyarakat kita harapkan, ayo kita lawan itu yang namanya corona. Kita atur dia, jangan kita yang mengatur dia. Artinya secara bersama-sama. Nah, itu yang kita harus lakukan. Yang paling basically itulah pakai masker, terus hand sanitizer, terus kita terus menjaga jarak. Silakan mungkinnya duduk bareng-bareng di kafe, artinya yang pemilik kafe membuat sign bahwa ada jarak. Kita aware dengan begitu. Seandainya ada yang melanggar, diingatkan secara persuasif dengan baik-baik begitu. Dan ini kita melawannya atau mengatur istilahnya ya, mengendalikan secara tim. Nah, itulah timnya berada di gugus tugas. Kita kepala-kepala OPD semuanya dibagi habis oleh Bapak Wali Kota Batam untuk membantu di setiap kecamatan yang ada. Ya, terus bersemangat untuk itu, termasuk teman-teman dari Tribun juga. Pemberitaannya luar biasa. Challenge-nya teman-teman pariwisata itu, pelaku industri pariwisata itu adalah pariwisata itu kan mengumpulkan orang gitu. Iya, benar. Nah, di saat pandemi justru kita harus bicara gitu kan. Nah, itu Bang, kalau ngomong mengumpulkan orang berarti kita bagaimana mendatangkan pariwisata. Ya. Ada 2 wacana. Kalau dulu kita berpikir kalau bisa dari luar negeri datang, wisatawan mancanegara, domestik datang. Nah, kalau kondisi saat ini katanya peluangnya paling besar adalah di pasar domestik. Jelas. Domestik. Apa Bang yang dilakukan oleh saya melihat ini dunia ya, sebetulnya dunia sama saja. Artinya Indonesia juga, artinya tidak misalnya gegabah langsung buka begitu, tidak, tapi secara step by step. Ya, sekarang airline sudah dibuka, tapi tetap ada protapnya, harus ada
protokol kesehatannya, kemudian ada aturan-aturannya seperti harus ada rapidnya dan sebagainya. Ini tetap harus kita jaga karena kita lihat di dunia luar kan ada katanya serangan kedua dan sebagainya, kita tidak berharap itu ada. Nah, jadi serangan kedua. Ya, musuhnya Bang Ardi. Kita tidak berharap, kita harus atur ya, harus bersama-sama. Nah, seperti tadi yang berevent juga kita ada protapnya, harus ada protokol kesehatannya. Dan ini sudah banyak saya juga ada beberapa sudah apply untuk berevent dengan protapnya, dengan protokol kesehatannya. Kita persilakan, tapi jaga yang ini, karena Batam milik kita. Jadi kalau bukan kita siapa lagi ya, harus kita yang jaga Batam. Kita believe karena kita hidup di sini dan sebagainya. Dan tentunya pemerintah Indonesia sangat berharap dari Batam, Wismannya ataupun kepariwisataannya dapat mendukung Indonesia, begitu. Ya, berarti kalau untuk wisatawan mancanegara, kita tuh nggak menutup ya? Tidak menutup, tidak menutup. Kita cuma ada pengetatan. Yang saya sebut tadi berdasarkan keputusan Menkumham nomor, saya takut salah, 11 kalau saya ingat, 2020 nomor 11, nanti coba dicek. Itu yang saya sebut tadi. Ada 5 tadi itu. Ada yang kitas, ada diplomat, terus pekerja medis, kemudian yang bekerja di kemanusiaan, terus airline, yang bekerja di airline dan kapal gitu ya, yang kerja. Batam lebih siap, yang kita lakukan bahwa kita adakan penyisiran, terus kita tahu persis kondisi sampai tracingnya itu sampai yang close kontak, terus ini terpaksa bicara mitigasi lagi nih, close kontak, terus primer, sekunder begitu, sehingga kita benar-benar tahu kondisi di Batam dan ini membaik ya, ini saya kerja membaik. Nah, kemudian kita lakukan apa lagi? Buka semua destinasi dengan terlebih dulu membuat surat pernyataan, terus menerapkan protokol kesehatan, terus kita awasi, setiap hari diawasi, ada tim pengawasnya. Nah, kemudian kita coba nanti insya Allah, saya sedang diperintahkan Bapak Wali Kota untuk bagaimana Nongsa, kawasan Nongsa ya, di situ ada beberapa hotel, jadi ada golf, gitu. Kemudian kita ikut pertandingan yang tadi, sehingga trust ini yang kita lakukan ini meningkatkan trust. Nah, kita coba nantinya ada relaksasi lah, kita usulkan ke pemerintah untuk khusus Batam. Nah, mudah-mudahan saya lihat tuh Dago juga melirik sama teman-teman mungkin Banyuwangi, Bali dan sebagainya. Ada beberapa kawasan yang benar-benar bisa mengendalikan. Bapak Wali Kota bilang kan kita harus kendalikan COVID ini sehingga ini bisa disetujui dan bukan perlahan ya, step by step Batam akan menjadi sparkling lagi ya. Jadi